Langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan acara ke Pak Yosi untuk menyampaikan materi dan bagaimana cara mengolah data magnetik dari satelit. Silakan Pak Yosi. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika di Universitas Indraprastha PGRI. Yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi mohon izin perkenalan ya. Nama saya Yosi Setiawan. Saat ini saya bertugas di BMKG Pusat di Kemayoran. Nah, pada pagi hari ini, siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang pengolahan data magnetik, terutama dari data model. Nah, ini sebenarnya saya juga masih sama-sama belajar ya. Oke, sebentar. Nah, untuk saya coba share screen. Oke. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, untuk materi hari ini, karena waktunya cukup singkat ya, 2 jam, akan saya sampaikan sedikit teori. Nah, nanti untuk praktikumnya kita akan menggunakan Google Colab. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengakses dari komputer masing-masing. Oke. Oke. Nah, ini biodata saya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad. Oke. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu langsung aja Pak ya. Iya, Pak. Ya. Nah, untuk outline penyampaian materi hari ini ada beberapa hal ya. Yang pertama itu teori kemagnetan bumi, kemudian pengambilan data model, pengolahannya, serta interpretasinya. Nah, sebenarnya yang kita gunakan nanti adalah data model magnet bumi. Data model magnet bumi ini, datanya itu berasal dari data satelit salah satunya. Kemudian juga dari data airborne magnetometer. Jadi pengukuran magnetik menggunakan pesawat, dan shipborne magnetometer. Jadi pengambilan data magnetik dari kapal. Jadi dari ketiga sumber data ini digabungkan menjadi satu data model. Nah, jadi bukan hanya dari satelit aja ya. Jadi dia adalah gabungan dari beberapa sumber data. Oke. Sebelum ke pengolahan ya, praktek pengolahan, sedikit jelaskan tentang konsep dasar magnet. Oke. Jadi kalau rekan-rekan kan dari jurusan fisika ya, tentunya sudah paham tentang apa itu magnet, bagaimana filosofisnya, bagaimana magnet itu bisa muncul. Jadi medan magnet ini merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus, kayak gitu. Nah, ini digambarkannya sebagai garis-garis gaya magnet ya, yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, dan garis-garis gaya magnet ini tidak pernah saling berpotongan. Nah, untuk satuan pengukuran medan magnet ini adalah nanotesla, yang menunjukkan kekuatan medan magnet berupa kerapatan flux magnetik atau garis-garis gaya magnetik. Jadi kalau 1 Tesla itu 10⁹ ya. Berarti 1 miliar nanotesla ya. Iya. Jadi 1 Tesla itu 10⁹ nanotesla atau 10⁴ Gauss. Jadi satuan medan magnet ini macam-macam. Ada nanotesla, Gauss, gamma, atau Weber per meter persegi. Tapi umumnya yang dipakai itu adalah NT atau nanotesla. Nah ini ya, sedikit pendahuluan tentang medan magnet bumi juga. Jadi medan si bumi ini, dia dikelilingi oleh medan magnet yang dapat dianggap sebagai magnet batang dengan 2 kutub atau dipol, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, medan magnet ini itu dihasilkan oleh proses geodinamo di fluida inti luar bumi yang menghantarkan listrik. Jadi berasalnya dari dalam bumi.
Nah, kutub medan magnet ini sendiri tidak tepat sejajar dengan kutub geografis ya, tetapi agak miring sekitar 10 derajat. Ya, sekitar 10 derajat. Nah, arah dan nilai medan magnet ini itu bervariasi di seluruh bumi dan terus berubah juga sepanjang waktu. Jadi dia berubah secara spasial, secara temporalnya dia juga terus berubah. Nah, kemudian tadi kan sumber medan magnet bumi itu berasal dari dalam bumi, dari inti luar bumi. Nah, karena batuan-batuan apa namanya? Batuan-batuan yang di kerak bumi itu nantinya akan ikut termagnetisasi ya. Karena kan kalau ada logam misalnya atau batuan yang mengandung besi lah, itu nanti kalau didekatkan dengan magnet, otomatis si batuan ini dia akan terpengaruh oleh medan magnet ini. Nah, jadi nanti ada beberapa sumber ya medan magnet bumi ini yang dari dalam bumi, dari inti luar bumi tadi, kemudian yang di permukaan bumi yang merupakan berasal dari sebaran batuan di permukaan. Nah, nanti ada juga yang dari luar bumi, misalnya dari aktivitas matahari. Nah, jadi kayak gini, kalau kita melakukan pengukuran medan magnet di permukaan bumi, itu nanti medan magnet yang terukur itu merupakan resultan atau gabungan dari beberapa sumber. Yang pertama itu dari medan magnet utama bumi, yang tadi ya dari inti luar bumi tadi ya, yang dari proses geodinamo. Kemudian medan magnet yang berasal dari sumber eksternal. Nah, ini sumbernya biasanya dari aktivitas matahari. Nah, kemudian ada juga medan magnet lokal. Nah, ini disebabkan oleh variasi ini ya, sebaran batuan di permukaan. Nah, jadi ada 3 sumber magnet yang nanti akan tergabung ya dalam satu nilai yang nanti kita ukur di permukaan bumi. Nah, karena yang kita inginkan itu untuk pengolahan data magnetik itu adalah data di permukaan aja atau di kerak buminya. Artinya saat kita melakukan survei atau mengolah data magnetik itu, yang tujuan kita adalah meneliti struktur bawah permukaannya. Yang paling kedalamnya cuma berapa kilo ya. Misalnya untuk identifikasi mineral permukaan atau untuk identifikasi sesar. Nah, itu kan hanya di kerak bumi ya, hanya di lapisan paling atas saja, tidak sampai ke dalam bumi, bagian inti. Artinya yang kita inginkan adalah medan magnet lokalnya. Nah, jadi nanti medan magnet utamanya dan medan magnet eksternalnya itu harus kita hilangkan dari data yang terukur di permukaan. Oke. Nah, kenapa medan magnet lokal ini hanya di permukaan, tidak sampai ke bawah? Karena ada yang namanya suhu Curie. Jadi suhu Curie ini adalah ambang batas suatu batuan itu akan kehilangan sifat kemagnetannya karena panas. Jadi kalau kita memanasi magnet misalnya, itu lama-kelamaan dia akan kehilangan sifat kemagnetannya. Kayak gitu. Jadi makin dalam suatu lapisan tanah ya, artinya semakin dalam ke dalam bumi, suhunya itu akan semakin meningkat. Nah, nanti pada kedalaman tertentu, di mana suhunya itu mencapai suhu Curie sekitar 580 derajat Celcius ya, itu nanti sifat kemagnetan batuannya akan berkurang hingga akhirnya menghilang. Nah, jadi nanti si medan magnet lokal ini hanya berada di kerak bumi aja. Kalau di Indonesia itu sekitar 25-an kilometer kalau nggak salah lapisan di suhu Curie ini. Jadi di bawah 25 km itu batuan sudah kehilangan sifat kemagnetannya. Tuh. Jadi ingat ya, yang kita inginkan nanti adalah medan magnet lokalnya. Itu.
Nah, kalau kita ingin memodelkan medan magnet utama, beda lagi. Atau medan eksternal juga nanti prinsipnya beda lagi. Tapi di workshop kali ini yang kita inginkan adalah medan magnet lokalnya. Oke. Nah, ini contoh model magnet yang tersedia secara global ya. Di sini ada model magnet utama IGRF 12. Ini masih versi lama ya. Yang terbaru itu sekarang IGRF 13. Nah, jadi kalau model magnet utama ini dia memodelkan kemagnetan yang berasal dari dalam bumi sendiri. Jadi yang medan magnet utama ini. Nah, yang kita contoh yang lain itu model anomali lokal ya. Ini WDM-AM yang sebelah kanan. Nah, ini contoh kemagnetan yang berada di kerak bumi. Ya, jadi beda banget ya. Sangat berbeda sekali. Kalau yang model magnet utama ini dia lebih halus ya, lebih smooth. Kalau yang model anomali lokal ini dia sangat kasar karena variasinya sangat besar. Jadi kalau medan magnet utama itu kita di Jawa sini ya, dengan ya Sumatera sini masih nilainya tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat di peta di sini, dia beda sekian kilometer aja, dia nilainya sudah berbeda. Oke. Nah, satu lagi untuk medan magnet utama ini dia 90% ya, merupakan 90% dari medan magnet yang terukur di permukaan. Oke, jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Tapi si medan magnet utama ini dia perubahannya sangat lambat. Dia bisa tahunan, skala tahunan. Nah, kalau medan magnet eksternal ini dia nilai perubahannya tuh kecil, amplitude-nya kecil, cuma frekuensinya lebih cepat. Jadi dia bisa satuan orde menit atau jam atau hari misalnya. Oke. Nah, jadi kalau medan magnet utama ini dia nilainya besar, tapi variasinya perubahan secara temporalnya itu sangat panjang atau sangat lama. Kalau medan magnet eksternal ini nilainya kecil, tapi dia perubahannya itu sangat cepat. Nah, untuk medan magnet lokal ini cenderung tetap, tidak ada perubahan ya, selama tidak ada deformasi batuan di permukaan. Oke. Nah, nanti yang akan kita olah adalah data seperti ini, data model anomali lokal. Tapi nanti bukan WDM-AM ya yang akan kita pakai, tapi yang akan kita pakai adalah model EMAG-2, EMAG-2. Itu buatan produksi dari NOAA, Amerika Serikat. Oke. Nah, sedikit teori juga tentang medan magnet bumi. Yang penting itu adalah, salah satu yang terpenting adalah komponen medan magnet bumi. Jadi medan magnet ini merupakan vektor ya. Vektor artinya dia punya arah dan punya nilai. Jadi kalau X, ada komponen X, Y, Z, HD, dan IF. X itu adalah komponen medan magnet yang mengarah ke utara selatan. Sedangkan Y ke timur barat. Nah, ini beda ya dengan kalau di sumbu kartesian kan X-nya itu yang kanan kiri, Y-nya yang atas bawah. Tapi kalau di medan magnet bumi, X-nya itu yang utara selatan, Y-nya yang timur barat. Nah, Z-nya ke bawah. Nah, kemudian ada yang namanya sudut deklinasi. Deklinasi ini adalah sudut antara sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan komponen X dan H. H ini adalah horizontal ya. Horizontal resultan dari komponen X dan Y. H ini dia mengarah ke kutub magnet, kutub utara magnet. Nah, nanti sudut yang dibentuk oleh sudut arah utara magnet dan utara geografis itu disebut dengan sumbu deklinasi. Nah, kemudian ada lagi komponen F. F ini dia adalah komponen total. Jadi resultan dari komponen H dan Z. Ini komponen totalnya. Nah,
sudut inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk antara komponen H dan komponen F. Jadi arahnya ke bawah. Nah, nanti yang kita petakan itu adalah komponen F-nya atau resultan totalnya, atau disebut juga dengan nilai intensitas total. Jadi komponen F, nah nanti satuannya tetap nanotesla. Oke. Oke. Nah kemudian ada yang namanya variasi medan magnet bumi. Jadi yang seperti yang tadi sempat saya jelaskan ya, kalau medan magnet bumi itu dia bervariasi baik secara spasial maupun secara temporal, berdasarkan waktu. Nah, ada macam-macam variasi medan magnet bumi berdasarkan waktunya atau berdasarkan temporalnya. Ada yang namanya variasi sekular, ada yang namanya variasi diurnal. Nah, kalau yang variasi sekular ini dia mengacu pada perubahan medan magnet bumi pada skala waktu 1 tahun atau lebih. Jadi dia perubahannya sangat panjang ya. Nah, ini variasi sekular ini dia menggambarkan perubahan nilai kemagnetan dari dalam inti bumi. Jadi yang dari komponen yang ini tadi ya, medan magnet utama. Jadi dia perubahannya itu sangat panjang. Perubahannya kecil dan sangat panjang, bisa sampai ratusan tahun. Nah, perubahan medan magnet bumi ini yang variasi sekular ya, itu disebabkan oleh arus konveksi atau distribusi aliran panas internal di inti bumi. Oke. Nah, ini dimodelkannya dengan model IGRF tadi, yang ini. Nah, untuk model IGRF ini dia update-nya setiap 5 tahun sekali ya. Jadi tiap 5 tahun sekali nanti akan ada perubahan model seperti ini. Ini masih IGRF 12, masih ini 5 tahun yang lalu. Yang sekarang itu yang sudah yang aktif adalah IGRF 13. Nah, ada juga yang namanya variasi diurnal. Ini sebagai tambahan aja ya, karena nanti kalau pas pengolahan data itu karena sudah ini ya, sudah terpisah medan magnet apa namanya, utamanya sudah dihilangkan, eksternal juga sudah hilang. Jadi contoh data yang kita pakai itu nanti sudah hanya tersisa medan magnet lokalnya saja. Jadi yang dua ini sudah dihilangkan sebenarnya pada data yang nanti akan kita pakai. Tapi ini sebagai informasi tambahan. Nah, ini yang namanya variasi diurnal. Disebut juga dengan variasi harian. Nah, jadi ini periodenya 1 hari ya. Ini adalah hasil dari gangguan ionosfer bumi dan sekitarnya, dan bergantung pada waktu lokal dan garis lintang geografis. Jadi dia ordenya 1 hari. Nah, ini disebabkan oleh apa namanya, pengaruh eksternal dari matahari. Oke. Nah, jadi ini menggambarkan perubahan apa namanya, medan magnet eksternal. Kalau yang variasi sekular ini menggambarkan perubahan magnet bumi internal dari dalam inti bumi. Kalau yang variasi diurnal ini menggambarkan perubahan kemagnetan eksternal yang dari aktivitas matahari. Nah, kemudian ada lagi namanya badai magnetik. Ini gangguan yang disebabkan oleh radiasi partikel dari matahari. Nah, ini frekuensinya lebih tinggi dibandingkan variasi harian dan diurnal. Ini dia bisa apa namanya, order detik, menit, jam, sampai hari. Kalau apa namanya, frekuensi si badai magnetik ini. Nah, bisa diklasifikasikan menjadi 2 jenis ya, yaitu sudden impulse atau SI dan sudden storm commencement atau SSC. Gitu. Oke, nah ini spektrum variasi magnet bumi ya. Ini sumbu X-nya adalah frekuensi, sumbu Y-nya adalah amplitude atau seberapa besar nilainya. Nah, ini tambahan juga peralatan magnet bumi. Ini merupakan alat yang digunakan dalam survei. Ini kalau survei ya, data survei ya, menggunakan ada yang namanya proton precision magnetometer atau PPM dan overhauser magnetometer atau OVH.
Ini keduanya mengukur induksi medan magnet total. Kalau di kampus sudah ada alatnya, ada alat ini belum, Pak? Pak Ahmad? Belum, Pak. Belum, Pak ya? Iya. Nah, ini mungkin nanti bisa diusulkan, Pak. Jadi bisa dipraktekkan mahasiswa ke lapangan, bisa mengukur medan magnetnya. Oke. Insya Allah Ya, mudah-mudahan. jadi kayak gini ya, apa namanya? Sensornya seperti ini, kecil dia. Ini data loggernya. Ini yang di BMKG ya seperti ini, geometrics. Oke. Nah, kemudian selain apa namanya menggunakan magnetometer seperti ini ya, pengukuran medan magnet bumi ini juga dapat dilakukan menggunakan satelit seperti ini. Ini contoh satelit SWAM. Kemudian ini punya Eropa. Kemudian airborne magnetometer menggunakan pesawat ya. Jadi dia si sensornya itu diletakkan di ya di pesawatnya ini. Ini bisa kita lihat di sini ada tabung ya. Nah, ini sensornya diletakkan di sini. Kemudian ada juga shipborne magnetometer. Jadi dia sensornya itu ditarik menggunakan kapal. Ini untuk survei di laut. Nah, ada lagi kalau yang ini kan dia sangat mahal ya, pesawat dan kapal ini untuk melakukan survei. Ada lagi yang pengukuran magnetik menggunakan drone. Jadi dia mirip seperti airborne ini, cuma sensor magnetiknya ini dia digantung menggunakan drone. Jadi dia relatif lebih terjangkau lah daripada survei magnetik menggunakan pesawat seperti ini. Oke. Nah, ini contoh satelit untuk pengukuran medan magnet bumi ya. Jadi pertama kali satelit yang digunakan untuk pengukuran medan magnet itu adalah satelit OGO 2. Ini mulai beroperasi tahun 1965. Tapi dia mengukur komponen F-nya saja atau skalar. Jadi komponen F, kalau skalar itu berarti dia komponen F atau intensitas magnet totalnya. Kemudian dilanjut OGO 4, OGO 6. Nah, kemudian ada satelit Maxsat ini dari US tahun 80, ada satelit Orsted, CHEM, SAC-C, dan yang terbaru yang saat ini masih beroperasi adalah satelit SWAM. Ini beroperasi sejak 2012, berarti sudah 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Nah, ini belum tahu nanti apakah masih akan ada lagi satelit yang diluncurkan untuk mengukur medan magnet bumi atau tidak. Jadi yang terbaru sekarang adalah yang SWAM ini. Nah, ini apa namanya satelit-satelit pengukuran medan magnet bumi. Nah, data-data dari satelit-satelit ini yang nanti digabungkan dengan data dari airborne magnetometer dan shipborne magnetometer ini menjadi satu model, yaitu model EMAG 2 versi 3. Nah, jadi model magnet bumi EMAG 2 V3 ini bisa kita download gratis ya. Ini dia resolusinya itu 2 menit busur. 2 menit busur itu sekitar 3,7 km kalau nggak salah. Ya, hampir 4 kilo resolusi datanya. Jadi selain EMAG 2 ini ada lagi yang WDM-AM seperti yang tadi disampaikan di awal tadi. Nah, kalau WDM-AM ini dia resolusinya 3 menit busur. Jadi dia lebih lebar, lebih renggang dia dibanding yang EMAG 2. Jadi lebih ini ya, apa namanya? Kalau model magnet dia masih belum terlalu rapat. Kalau Gravity kan kayak GGM Plus itu dia 200 meteran kalau nggak salah. Nah, kalau yang model magnet ini dia sekitar tadi 3,7 kiloan. Masih agak lebar. Oke. Oke. Nah, ini contoh petanya ya. Ini EMAG 2 versi 3. EMAG ini singkatan Earth Magnetic Anomaly Grid. Resolusinya 2 menit busur. Nah, ini
kalau di peta ini adalah data anomali yang sudah di upward continuation kan ke ketinggian 4 km. Jadi kalau upward continuation itu adalah proses transformasi data ya. Jadi data di permukaan itu atau data di satu bidang ketinggian itu dinaikkan ke ketinggian yang lain. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini yang sudah di 4 km. Nanti kalau yang data di surface atau di permukaan atau di 0 meter ya, itu nanti beda lagi. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat masih agak banyak ya lokasi-lokasi yang belum termodelkan, termasuk di wilayah Indonesia juga. Seperti Kalimantan ini tidak terlalu bagus ya, apa namanya, coverage-nya. Ini masih ada yang bolong-bolong, yang warna putih ini. Yang Papua juga sama, masih banyak yang putih-putihnya. Nah, ini juga ada di Sumatera, ada beberapa. Jadi kayak gini. Jadi ya apa namanya? Ya, ini resolusinya sudah paling maksimum saat ini, tapi jangkauan atau coverage-nya ya seperti ini. Masih lumayan banyak bolong-bolongnya. Oke. Nah, untuk download data EMAC 2V3 ini ya, bisa kita download melalui halaman berikut di NCEI, NOAA.gov, Earth Magnetic Model Anomaly Grade 2. Nah, ini jadi yang membuatnya adalah NOAA ya, dari US. Nah, pada data ini ada dua jenis data. Yang pertama, nilai anomali medan magnet yang diposisikan di permukaan laut atau di 0 meter. Yang kedua adalah nilai anomali medan magnet yang sudah di-continuation-kan pada ketinggian 4 km. Yang ini tadi. Ini yang 4 km ya. Gitu. Nah, data ini ukurannya lumayan besar. Dia formatnya teks, ya CSV. Ukurannya itu sekitar berapa giga saya lupa. Karena dia model global ya, satu bumi. Nah, untuk workshop kali ini saya sudah buat sudah saya potongkan datanya. Jadi sudah tidak seluas ini ya, tidak seluas ini. Nanti yang kita pakai adalah data di Jawa bagian barat saja di sini. Ini sebagai contoh untuk latihan aja. Jadi dia ukurannya jauh lebih kecil. Oke. Nah, kita coba lihat ya, apa namanya, datanya tuh seperti apa. Oke. Kita share screen yang lain. Oke, kelihatan Pak Ahmad? Halaman website? Iya, kelihatan Pak. Kelihatan Pak ya? Oke. Nah, untuk download data itu bisa di sini, di halaman NOAA ya. Atau nanti bisa diketik aja langsung EMAC 2V3 di Google, nanti akan mengarah ke sini. Jadi dia model grid anomali magnet. Nah, di sini yang kita download itu yang ini, EMAC 2V3 ASCII CSV data file. Oke. Nah, ini isinya data teks ya. Oke, itu kalau mau kita lihat itu kayak gini isinya. Oke, nah kayak gini. Jadi dia ini ID ya, dua ini ID. Ini bujur, ini lintang, ini nilai anomali magnet di sea level, ini nilai anomali magnet di ketinggian 4 km yang sudah di upward continuation kan tadi. Nah, ini kode, nanti ada saya jelaskan kodenya, arti dari kode ini. Nah, ini
yang terakhir ini adalah errornya, nilai errornya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada deskripsinya juga ya, di format description ini. Ini bisa kita buka. Nah, ini kayak gini. Jadi isi datanya itu kayak gini. Kolom pertama itu indeks longitude-nya atau kolom. Yang kolom kedua itu adalah indeks latitude. Kemudian kolom 3 bujur, kolom 4 lintang, kolom kelima itu nilai anomali magnet di sea level. Kolom ke-6 itu nilai anomali magnet di ketinggian 4 km. Kemudian kode ini adalah kode data, sumber data ya. Ini artinya di sini kalau 001 berarti dia dari Asia Barat. Ini ada banyak ya, sampai 88999. Nah, kemudian kolom 8 itu dia error, estimasi errornya dalam satuan nanotesla. Tuh. Nah, kalau kita perhatikan di bawah sini ada yang 88 itu ambigu dan 99 itu no data. Nah, ini yang dua nilai ini harus kita hilangkan ya dari data yang kita download. Nah, nanti di pas praktek saya jelaskan cara menghilangkan data yang ambigu maupun yang baris yang tidak ada ini atau no data ini. Oke. 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 Nah, sekarang lanjut ke pengolahan data magnet bumi. Untuk mengolah data magnet bumi, ini masih gabungan ya. Ada koreksi diurnal, koreksi IGRF, reduksi kutub, pemisahan anomali regional residual, dan nanti untuk praktikum. Jadi untuk koreksi diurnal dan koreksi IGRF ini hanya kita lakukan jika data yang kita gunakan adalah data survei lapangan. Tapi kalau data model, kedua koreksi ini tidak perlu dilakukan. Itu. Tapi sebagai tambahan informasi, saya jelaskan sedikit apa itu koreksi diurnal dan apa itu koreksi IGRF. Oke. Nah, jadi koreksi diurnal itu adalah koreksi yang digunakan untuk menghilangkan efek dari penyimpangan nilai medan magnet bumi akibat adanya perbedaan waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari. Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan survei medan magnet, survei lapangan, itu nanti kita menggunakan minimal 2 proton ya, 2 magnetometer. Yang satu kita gunakan untuk keliling, yang satu lagi kita jadikan base. Jadi kita taruh di satu titik. Nah, nanti kita biarkan hidup selama seharian. Nah, yang base ini yang kita pakai untuk menghitung koreksi diurnalnya. Jadi dia nanti kita bikin grafik seperti ini ya. Ini yang dari data yang kita tinggal di base tadi, yang kita tinggal di satu titik, kita biarkan hidup selama 1 hari. Nah, ini grafik variasi hariannya seperti ini. Nah, nanti kita hitung koreksinya, koreksi variasi hariannya seberapa. Jadi nanti data yang kelilingan ya, data dari magnetometer yang kita pakai untuk keliling, itu dikurangi dengan variasi harian ini, koreksi hariannya. Oke. Nah, kemudian jadi fungsi koreksi diurnal ini untuk menghilangkan medan magnet eksternal dari data survei kita. Kayak gitu. Karena tadi yang kita inginkan adalah data anomali lokalnya atau data medan magnet yang di kerak aja. Jadi yang dari eksternal kita hilangkan, yang dari internal dari inti bumi juga kita hilangkan. Nah, yang dari eksternal itu kita hilangkannya dengan koreksi diurnal. Kalau yang internal itu kita hilangkan dengan koreksi IGRF. Nih. Jadi untuk koreksi IGRF ini dia caranya tinggal mengurangkan nilai pengukuran kita terhadap nilai IGRF di titik pengukuran. Nah, untuk mendapatkan nilai IGRF itu kita bisa mendapatkan dari ada beberapa sumber ya. Misalnya dari BGS ini. Itu kayak gini, BGS. Nah, nanti bisa diketik ini ya, geomat.bgs.ac.uk, atau bisa diketik IGRF kalkulator. Nanti akan muncul ya diarahkan ke halaman seperti ini.
Oke. Nah, jadi nanti kita masukkan lintang bujur titik suruh pengamatan kita, ketinggiannya juga berapa. Ini kilometer ya, satuannya kilometer ketinggiannya. Jadi jangan sampai salah. Misalnya ketinggiannya kita cuma 50 meter, nanti dimasukkannya jangan 50 km, tapi 0,05 km. Kemudian tanggal pengukuran kita. Nah, nanti akan muncul ini ya, ini nilai IGRF-nya. Nah, yang kita pakai itu adalah yang komponen F ini. Jadi nilai IGRF yang komponen F-nya. Ini untuk koreksi IGRF. Tuh, jadi simpel ya, kalau magnet pengolah koreksi datanya lebih sedikit dibandingkan gaya berat atau gravitasi. Oke. Nah, setelah data survei atau data ini ya, data satelit kita dapatkan yang sudah, artinya kalau data survei tadi sudah dihilangkan, sudah dikoreksi diurnal dan koreksi IGRF, nanti datanya harusnya sama dengan data dari model, mendekati dengan nilai model globalnya. Nah, proses berikutnya itu adalah reduksi ke kutub atau reduction to the pole atau disingkat RTP. Nah, ini merupakan salah satu dari beberapa filter yang digunakan untuk membantu proses interpretasi. Jadi filter RTP ini mentransformasikan anomali magnetik di suatu lokasi ke kutub utara magnet bumi. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada satu batuan dengan nilai kemagnetan tertentu, kalau batuan tersebut terletak di ekuator atau di lintang 20 derajat misalnya, atau lintang 80 derajat, atau di kutub, itu nanti respon magnetik di permukaannya akan berbeda. Meskipun sifat kemagnetannya sama ya. Jadi meskipun sifat kemagnetannya sama, tapi kalau batuan tersebut terletak di lintang yang berbeda, itu respon magnetik di permukaannya akan berbeda. Contohnya seperti gambar ini, yang di tengah ini. Ini sumber magnetnya di sini ya. Nah, ini ada panah nih. Panah ini menunjukkan arah medan magnet di lokasi tersebut. Nah, responnya nanti akan seperti ini. Dia ada dipol, ada puncak, ada lembah. Nah, tujuan dari reduksi ke kutub ini adalah agar arah kemagnetannya ini mengarah ke bawah. Jadi tidak mengarah ke medan magnet di lokasi tersebut, tapi dia mengarah ke bawah atau vertikal. Nah, setelah dilakukan reduksi ke kutub, arahnya akan ke bawah seperti ini ya. Dan nanti respon di permukaannya itu bukan dipol lagi, tapi monopol atau satu kutub. Jadi dia hanya satu puncak seperti ini. Nah, jadi dia ini reduksi kutub ini dilakukan dengan cara mengubah sudut inklinasinya ya. Dan inklinasi menjadi 90 derajat atau ke bawah, dan deklinasinya menjadi 0. Kayak gitu. Nah, tadi kan respon respon magnetik untuk satu batuan dengan kemagnetan yang sama, kalau kita taruh di ekuator atau lintang yang berbeda 40 atau 60 atau di kutub, itu kan nanti di permukaan responnya akan berbeda. Artinya untuk proses reduksi kutub ini dia juga akan sulit dilakukan jika areanya terlalu luas atau lintangnya itu batas minimum dan maksimum lintangnya itu sangat lebar. Kenapa? Karena untuk reduksi kutub ini kan dia memerlukan satu nilai konstan ya, yaitu nilai inklinasi dan deklinasi di lokasi tersebut. Sedangkan kalau areanya terlalu luas, itu kan deklinasi dan inklinasinya bisa bervariasi. Jadi proses reduksi ke kutubnya jadi tidak kurang tepat jadinya.
Nah, jadi kalau untuk proses reduksi ke kutub ini disarankan untuk membuat areanya itu tidak terlalu luas. Kalau dari referensi yang saya baca, ukuran ratusan kilometer itu masih bisa lah, 100-200 itu masih memungkinkan untuk dilakukan reduksi ke kutub. Tapi kalau misalnya sudah sangat lebar, misalnya area yang kita teliti itu ribuan kilometer misalnya, nah itu tidak bisa dengan RTP ini. Ada proses yang lain namanya DRTP, derivatif atau difference saya lupa. Tapi itu adalah jenis reduksi kutub, tapi untuk area yang lebih luas. Nah, tapi untuk praktik hari ini, karena data yang saya gunakan itu tidak luas ya, hanya saya lupa kurang dari 1.000 km ukurannya. Jadi masih bisa dilakukan reduksi ke kutub biasa. Oke. Nah, setelah data direduksi ke kutub ya, itu nanti kita pisahkan mana anomali regional dan mana anomali residualnya. Nah, anomali pemisahan ini bisa ada beberapa teknik, ada upward continuation, moving average, time surface analysis, butterworth filter, ada lagi polinomial. Jadi ada macam-macam. Nah, nanti yang kita praktekkan adalah metode polinomial dan upward continuation pada praktek nanti. Nah, jadi untuk ini penting ya, pemisahan anomali regional dan residual, karena nanti setelah dipisahkan, itu data yang tersisa atau residual ya, itu menggambarkan ya sebaran batuan di permukaan yang dangkal. Kalau yang regional itu dia yang skala luas, lebih luas ya. Artinya dia juga sumber anomalinya itu bisa jadi lebih dalam. Padahal yang kita inginkan itu adalah anomali yang dangkalnya. Oke. Oke. Kemudian ini contoh untuk ya ini upward continuation ya untuk pemisahan anomali regional dan residual. Jadi upward continuation ini proses transformasi dengan cara merubah referensi ketinggian data dari satu bidang ketinggian ke ketinggian yang lain. Kalau ketinggiannya itu jadinya lebih tinggi, itu jadinya namanya upward continuation. Tapi kalau ditransformasikan ke ketinggian yang lebih rendah, itu namanya downward continuation. Gitu. Nah, makin kalau kita upward continuation kan ya, makin tinggi data itu kita transformasikan, maka dia nilai-nilai atau data-data frekuensi rendahnya dia akan semakin menghilang. Jadi nanti yang tersisa adalah data dengan frekuensi rendah. Artinya dia bisa disebut sebagai filter. Filter menghilangkan data-data frekuensi tingginya. Nah, proses pengangkatan ini ya, upward continuation ini tidak boleh terlalu tinggi, karena nanti dapat mereduksi anomali magnet lokal yang bersumber dari benda magnetik atau struktur geologi yang menjadi target pengolahan data kita. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang metode namanya butterworth filter. Ini ya filter biasa ya, filter data. Dia ada low pass, high pass, atau band pass. Jadi kalau band pass itu dia meloloskan frekuensi di antara dua nilai yang telah ditentukan. Gitu. Nah, untuk anomali regional berarti kan dia yang diloloskan itu adalah data dengan frekuensi yang rendah. Jadi dia low pass filter. Oke. Nah, untuk praktikum kita menggunakan software yang namanya Fatiando Atera, ini berbasis Python. Kemudian untuk visualisasinya saya gunakan PyGMT ya. Ini juga berbasis Python.
Jadi karena dua-duanya berbasis Python, bisa saya buat dalam bentuk Jupyter Notebook yang bisa dibuka menggunakan Google Colab. Nah, untuk praktikumnya, silahkan Bapak Ibu sekalian membuka alamat berikut di colab.research.google.com. Lalu sign in ya. Ini pakai akun Gmail masing-masing. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, setelah itu klik tab GitHub. Di sini ada GitHub ya, ada tab example, recent, Google Drive, GitHub, dan upload. Nah, kita klik tab GitHub. Langsung. Ini kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Bisa raise hand atau ketik di kolom chat juga bisa. Oke, jadi setelah ke... Ya. Pak, untuk pertanyaan dalam pengolahan magnetik bisa langsung, tapi kalau yang bersifatnya misalnya kayak secara teoritis nanti di setelahnya misalnya mengenai capuran macam-macam gitu. Oh Pak, langkahnya selanjutnya gimana gitu ya. Oke, siap Pak. Oke, sekarang langsung ke ini ya. Kita langsung praktikum Pak ya. Pak, kita ke GitHub. Oke. Oke. Nah, setelah masuk ke GitHub, di GitHub URL ya, ketikkan ini Raga Bumi, RAGABHUMI. Oke, nanti tunggu sampai muncul repositorinya ya, daftar repositori yang muncul. Kemudian pilih pelatihan Earth Imaging. Oke, setelah pelatihan Earth Imaging, nah ini nanti muncul ini ya, daftar apa namanya, kayak daftar seperti ini. Nah, nanti pilih yang workshop pengolahan data magnetik dari satelit. Nanti pilih yang logonya apa namanya, logo Google Drive seperti ini. Bukan yang logo GitHub, tapi yang logo ini. Oke, nah kalau sudah bisa langsung diklik ini ya, yang paling kanan ini, simbol paling kanan. Klik Open Notebook in New Tab. Oke, nah kalau sudah, nanti akan muncul halaman baru ya. Halaman baru seperti ini, nah itu ditunggu aja sampai selesai loading. Nah, kalau sudah selesai loading, nanti di sini ada tombol copy to drive. Nah, itu nanti diklik saja tombol copy to drive ini. Karena kalau nggak di copy to drive, nanti kalau kita melakukan perubahan di sini, nanti tidak bisa tersimpan. Jadi harus kita apa namanya, save to drive dulu, copy to drive dulu. Oke. 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 Oke, nah ini belakangan ya. Sekarang berarti kita ke langsung ke sini. Kita apa namanya? Kita praktikan datanya, pengolahan datanya. Ini muncul Pak ya, yang webnya ya. Betul. Oh ya Pak, maaf Pak, ini data Bapak yang upload ya. Jadi kita tinggal download dari data yang di file ini Pak. Iya betul Pak, betul. Kalau misalnya kita menentukan koordinat yang kita inginkan gitu Pak, itu lewat mana Pak? Oh, itu berarti download dulu Pak datanya Pak. Downloadnya lewat? Yang ini tadi. Oh itu, oh iya. Ini terus kita tinggal di filter gitu ya? Iya betul, kita pilih areanya. Ini karena kan ukurannya gede Pak ya, tadi berapa giga tadi? Makanya saya skip untuk apa namanya? Oh, nanti kita yang milih koordinatnya gitu Pak, terus lokasinya. Iya betul Pak. Okay. Iya betul, karena kan tadi kan isinya ada ini ya, ada apa namanya, ada wilayah mana bujur, saja lintang, gitu. ya. Nah, tinggal itu. kita Jadi kita batasin. tinggal potong gitu Pak, batasin daerah mana gitu Pak. Iya betul Pak, betul.
Tinggal dibatasin aja. Oh ya, satu lagi Pak. Kalau pas kita download pertama itu dia koordinatnya itu bukan dari, kalau bujur kan dia dari minus 180 sampai 180 Pak ya. Nah, kalau di sini pas kita download pertama itu dia dari 0 sampai 360. Jadi harus kita konversikan dulu. Kalau 0 sampai 180-nya kan udah aman, tapi yang 181 ke 360-nya itu yang kita konversikan dulu. Tapi kalau kita di wilayah Indonesia sih aman ya, karena kan bukan bujur negatif. Jadi kalau di Indonesia bisa langsung dipakai aja kalau kayak ini. Jadi untuk mahasiswa sekedar informasi, luasnya daerah itu yang di-download itu benar-benar ini hampir satu bola dunia, Pak ya. Iya, betul Pak. Satu Terus kita global. kalau ingin misalnya ambil data daerah mana, Pulau Jawa, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, jadi tinggal kita potong koordinatnya, latitude longitude-nya itu daerah mana, titik-titiknya ya Iya, betul. disesuaikan gitu. Betul, Oke, betul gitu, Pak. Pak. Oke, sip. Betul. Terima kasih, Pak. Nah, Lanjut, ini Pak ya. ya Pak. Nah, karena ini sudah saya siapkan ya, datanya sudah saya potong. Jadi bisa langsung digunakan. Oke. Nah, ini kalau sudah terbuka seperti ini bisa langsung di run aja ya. Cara nge-run programnya itu yang tinggal kita klik sel yang warna hitam ini ya. Ini kita klik satu-satu. Yang pertama kita install dulu modul Conda Collab. Tinggal diklik tombol play ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini tergantung koneksi internet ya, kalau ini ya. Oke, masih menginstal. Oke, nah kalau kayak gini kita tunggu apa namanya? Nah, sampai kayak gini ya. Your session crash ini biarin aja nggak masalah. Ini kita lanjut ke langkah berikutnya, kita klik lagi. Ini kita cek, oh ternyata sudah oke, everything looks oke. Jadi pastikan sudah oke dulu semua. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut ke install modul-modul untuk analisis data magnet tadi. Yang ini ya, yang Mamba install ini, kita klik lagi. Oke, ini prosesnya agak lama. Oke, kemudian download modul-modulnya ya. Nah, kalau yang sudah mahir Python, sebenarnya Google Colab ini bisa kita save juga ke komputer masing-masing, jadi tidak perlu connect ke internet. Caranya tinggal di file, nanti di download. Download sebagai script Python atau file Jupyter Notebook. Jadi nanti bisa di running di komputer masing-masing, kayak gitu. Oke, ini masih download modulnya ya. Jadi kalau di Google Colab tuh seperti ini, Pak. Karena dia kan gratis ya. Jadi setiap kita buka baru, dia harus kita download lagi modul-modulnya. Tapi kalau misalnya sudah langsung kita jalankan di PC, ya langsung aja, apa namanya, tinggal sekali download kan. Sekali download nanti bisa dilakukan, dipakai berulang-ulang. Nah, terus kalau di Google Colab ini, kalau halaman ini misalnya kita tinggal lama nih, nggak kita apa-apain, nanti dia otomatis apa namanya, berhenti dia. Jadi harus kita refresh lagi. Oke, nah ini udah selesai ya. Sudah done. Nah, tandanya kalau sudah selesai itu ada centang hijau di sebelah sini, di kiri. Oke. Oke, nah kemudian kita import dulu modul-modul yang akan digunakan ya. Ini ada modul NumPy, Pandas, dan yang lainnya. Oke, ini udah selesai. Oke. Nah, terus data yang akan digunakan dalam workshop ini ya, ini sudah saya upload di GitHub.
Kita unduh ya, kita download dulu datanya. Oke, udah. Terus datanya kan tadi ini ya, format CSV tadi ya, kayak gini ya. Nah, ini kita baca dengan Python, kita parsing agar menjadi tabel. Nah, jadi ya dia kayak gini, lebih rapi lah. Jadi ya, kolom I, indeks J, ini bujur lintang. Nah, ini nilai anomali magnet di sea level, ini nilai anomali magnet di ketinggian 4 km. Ini kode tadi ya, ada kode area. Nah, ini nilai estimasi errornya. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau ada data yang ambigu maupun titik yang tidak ada datanya. Jadi tadi yang ambigu itu kodenya 888, kalau tidak ada data itu 999. Nah, ini kita hilangkan dulu yang kodenya 88 dan kodenya 999. Nah, terus di sea level itu kalau tidak ada data itu nilainya 999. Nah, ini kita hilangkan juga. Nah, ini kita hilangkan, tinggal kita jalankan. Oke, sudah selesai. Nah, jadi kalau dari awalnya itu datanya 22.500 ya, 22.500 data. Setelah kita filter jadinya 20 ribuan. Oke, jadi dia yang ambigu dan tidak ada data sudah hilang. Oke. Oke. Nah, berikutnya kita coba lihat peta kita. Apa namanya? Titik-titik data kita ada di mana. Oke, jadi di sini ya. Ini data yang apa namanya? Akan kita pakai. Nah, muncul kayak gini nih. Selalu. Ini tinggal di Mnot Robot aja. Aduh. Oh ya Pak, kalau kita ngolah dengan software lain yang berbayar, misalnya kayak server atau geomagnetik atau Oasis Montage, itu data yang tadi yang udah dihilangkan 99 dan dapat-dapatnya Pak, atau gimana? Iya, betul Pak. Jadi data yang apa untuk program yang lain ya, itu data yang sudah diproses juga, yang sudah difilter maksudnya. Sudah dihilangkan yang 888 dan 999-nya tadi. Gitu. Oke ya, jadi datanya di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan sedikit. Nah, sekarang coba kita zoom ya. Kita zoom petanya. Oke, nah datanya kayak gini. Jadi ada wilayah yang kosong ya. Di Jawa pun ternyata ada area yang kosong untuk data EMAC 2 versi 3 ini. Jawa Barat kosong, kemudian di Lampung juga ada bagian yang kosong. Nah, termasuk ada yang bentuk garis-garis kayak gini ya. Ini juga datanya kosong. Ini yang warna biru ini maksudnya adalah laut. Yang putih ini daratan. Gitu. Nah, titik-titik merah ini adalah titik-titik gridnya. Oke. Nah, sekarang untuk pengolahan ya, kita rubah dulu dari data TXT menjadi data grid. Kita grid dulu datanya. Nah, sekalian di sini juga saya resembling ya, datanya dari 2 menit menjadi 1 menit busur, agar nanti konturnya lebih halus. Karena kalau nggak di resembling, nanti dia hasilnya kotak-kotak. Nah, ini di sini saya sampling 1 menit busur, 1 M ini. 1 M ini maksudnya adalah 1 menit busur. Kalau misalnya mau kita rubah jadi 30 detik atau setengah menit ya, ini bisa kita ganti jadi 0,5. Nah, yang ini juga kita ganti 0,5. Nah, tapi di sini saya pakai yang 1 dulu ya, 1 menit busur. Oke. Nah, yang kita gunakan adalah data yang sea level. Sea levelnya. Oke. Nah, ini kita jalankan. Ini proses apa namanya? Gradingnya. Nah, kemudian setelah proses grading kita tampilkan ini ya, peta konturnya ya.
Nah, ini peta kontur intensitas magnet totalnya. Ini bagian barat ya. Ini ada yang negatif, ada yang positif dalam satuan nanotesla. Itu. Oke. Nah, ini di sini saya atur ini ya, interval konturnya 50. Ini bisa kita ganti ini. Ini kan kita lihat 0, 50, 100, 150 kayak gitu. Ini bisa kita rubah misalnya jadi interval 10 misalnya. Kalau 10 nanti berarti dia makin makin rapat konturnya. Nah, dia makin rapat kayak gini. Atau misal 100, dia makin renggang. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau merubah judulnya ya, judul petanya ini ya, ini bisa dirubah di bagian sini nih, peta intensitas magnet total. Jadi, kalau kita rubah di sini, nanti dia outputnya juga akan ikut berubah. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan proses reduksi ke kutub. Yang tadi ya, reduksi ke kutub. Nah, untuk reduksi ke kutub ini kita memerlukan nilai deklinasi dan inklinasi dan deklinasi yang mewakili area ini. Jadi kita kita buka IGRF kalkulator dulu ya. Terus kita masukkan, biasanya saya masukkan nilai titik tengahnya. Jadi ini misalnya 106 ya. 106, kemudian tengahnya kan 106 nih, 106. Kemudian lintangnya dia -7 ya. -7. Berarti di sini 106,5. 106,5 lintangnya -7. Berarti di sini kita masukkan 100 lintangnya itu -7. Longitudenya 106,5. Nah, untuk altitude-nya kita pilih 0 ya, karena kan tadi kan di sea level. Nah, kemudian untuk kan dia perlu waktu ya, date-nya ya. Date-nya ini biasanya saya pakai ini waktu rilisnya, tanggal rilis si model ini. Jadi dia tadi sebentar. Mak 2. Nah, ini. Jadi 30 Mei 2017. Biasa masukkan seperti ini. Jadi 2017, ini bisa langsung di-copy aja. Oke. Oke. Nah, ini ya. Yang kita pakai adalah inklinasi dan deklinasinya. Oke. Oke. Oke, nah nanti itu di bagian sini. Nilai yang muncul tadi kita taruh di sini. Oke. Oke. Tapi sebelum ke situ, untuk proses reduksi ke kutub ini dia harus dilakukan dalam koordinat kartesian. Kan data kita kan masih koordinat geografis ya, masih derajat lintang bujurnya. Nah, ini harus kita rubah ke format sistem koordinat kartesian. Nah, jadi kita konversikan dahulu ke koordinat kartesian. Ini proses konversinya di sini. Jadi UTM ya, jadi UTM. Oke. Nah, terus kita masukkan tadi deklinasi inklinasinya berapa? Di sini deklinasinya 0,618. Oke, 0,6. Nah, ini 18. Ini inklinasinya -31,582. Oke. Oke. Nah, ini yang kita rubah tinggal ininya aja, inklinasi sama deklinasinya. Nah, ini kalau sudah kayak gini tinggal kita running. Oke, nah ini prosesnya sudah selesai, reduksi ke kutubnya. Tapi dia masih kartesian ya. Untuk dibuat peta kayak tadi, kita balikkan lagi ke koordinat geografis. Jadi kita kembalikan lagi ke koordinat geografis.
baru kita tampilkan petanya. Nah, ini hasil apa namanya reduksi kutubnya. Nah, ini kelihatan ya apa namanya? Kalau di sini tadi kan masih ada dipol ya. Tadi. Ya, ini ada dipol ya, ada yang positif, ada yang negatif di wilayah di area sini. Tapi setelah dilakukan reduksi ke kutub, dia jadi monopol. Nah, nih kayak gini. Artinya dia tadi itu adalah sebenarnya satu apa namanya? Satu sumber anomali. Tapi karena apa namanya? Sifatnya dipol ya, magnet itu kan dipol. Jadi dia kelihatannya ada dua anomali, tapi setelah direduksi ke kutub ternyata dia hanya satu anomali. Oke. Nah, data yang tampil di sini itu dia masih gabungan dari residual dan regional. Sekarang kita pisahkan mana regionalnya, mana residualnya. Oke. Nah, untuk regional, di sini kita coba menggunakan dua metode ya. Ada polinomial dan Abbott continuation ke ketinggian 40 km. Ini nanti bisa kita rubah-rubah. Termasuk orde polinomialnya juga bisa kita rubah, kita edit. Nah, tapi di sini sebagai contoh saya gunakan orde 2 di sini. Ini kalau mau rubah ke derajat yang lain atau orde yang lain bisa dirubah di sini. Oke. Nah, ini kita proses polinomialnya. Oke. Terus kita tampilkan ya. Petanya seperti apa. Nah, ini regionalnya. Kalau kita pakai polinomial orde 2. Kayak gini. Nah, ini nanti bisa dirubah ya. Kalau misalnya kita mau pakai polinomial orde 3 misalnya, atau orde 4 misalnya. Nanti disesuaikan sampai di hasil akhirnya itu kita mendapatkan hasil yang sesuai, atau ada kelurusan-kelurusan yang apa namanya yang sudah pas gitu. Artinya ada indikasi apakah di situ misalnya pada patahan atau ada sumber mineral misalnya. Jadi ini bisa kita apa namanya kita rubah-rubah untuk ordenya ini. Oke, ini regionalnya kalau pakai orde 2 kayak gini ya, polinomial. Nah, sekarang kalau kita pakai Abbott continuation ke di sini saya coba 40 ya, 40 km. Nah, kalau Abbott continuation ini sama kayak proses RTP tadi, dia harus dilakukan dalam sistem koordinat Kartesian. Jadi dia kita konversikan dulu dari geografis ke Kartesian. Nah, terus kita kontinuasikan ya ke ketinggian 40 km. Ini proses untuk ngeditnya di sini yang 40.000. Ini dia satuannya meter nih. Ini kalau 40 km ya jadi 40.000. Oke. Nah, terus kita kembalikan lagi ke geografis ya agar bisa dipetakan. Oke. Nah, kita tampilkan petanya. Oke, nah ini regional kalau yang pakai Abbott continuation pada ketinggian 40 km. Kayak gini. Nah, nanti kita lihat ya apakah mana yang memberikan hasil yang lebih baik, apa yang polinomial atau yang Abbott continuation, atau duanya sama-sama baiknya misalnya. Gitu. Nah, untuk pemisahan anomali regional ini tinggal kita kurangkan ya. Jadi dari data yang hasil RTP tadi, reduction to pole, kita kurangkan dengan regionalnya. Nah, itu nanti hasilnya berupa residual. Nah, di sini saya contoh bisa dipilih ya. Ini di contohnya menggunakan regionalnya yang dari Abbott continuation 40 km tadi. Kita jalankan. Nah, ini kita
tampilkan petanya. Oke, ini residualnya ya. Oh, sebentar. Ya, ya ini residualnya seperti ini. Nah, nanti masih kita proses lagi sampai FHD dan SVD sebenarnya. Oke, tapi ini kita coba-coba dulu. Ini kalau pakai apa namanya polinomial order 2 seperti ini. Oh, ini yang about continuation, maksud saya. Tapi kalau yang polinomial bisa kita rubah. Ini pagarnya bisa kita hilangkan ya. Oke, kita hilangkan. Nah, yang bawah kita kasih pagar. Jadi sekarang yang dipakai adalah regional dari polinomial. Oke, sekarang kita tampilkan. Oke, kayak gini. Jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jauh berbeda antara yang apa namanya polinomial maupun yang about continuation. Mirip, dia ya hampir mirip sih. Nah, nanti mungkin bisa kita lihat lebih jelas di FHD dan SVD-nya. Oke. Jadi untuk yang apa namanya pemisahan regional, residual regional seperti itu. Tinggal dari hasil yang RTP tadi dikurangkan dengan data regionalnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik ke PowerPoint lagi. Kita lanjutkan yang ke ini ya, pengolahan lanjutan ya. Ada yang namanya FHD dan SVD. FHD ini adalah first horizontal derivative, SVD ini second vertical derivative. Jadi tujuan dari FHD dan SVD ini untuk mempertajam atau mendelineasi posisi anomali. Jadi kalau di peta tadi kan kayak gini ya, apa namanya? Kita mungkin masih agak susah anomalinya di sebelah mananya, atau ada kelurusan-kelurusan di sebelah mana. Nah, ini kita coba transformasikan menggunakan FHD dan SVD. Sebenarnya untuk metode transformasi ini macam-macam ya, ada selain FHD dan SVD ini, tapi di sini kita coba dua ini aja, FHD dan SVD. Oke. Oke. Nah, ini FHD ya, first horizontal derivative, atau turunan mendatar pertama, atau disebut juga dengan horizontal gradient. Jadi si FHD ini nantinya apa namanya akan mampu menunjukkan tepian dari batas-batas sumber anomali magnetik, kayak gitu. Nah, rumusnya seperti ini ya, apa namanya perubahan nilai magnet di sumbu X itu nanti dikuadratkan, ditambahkan dengan perubahan nilai magnet anomali magnet pada sumbu Y itu dikuadratkan terus di akar kuadrat, gitu. Nah, jadi untuk praktiknya itu seperti ini. Kita rubah dulu ya. Kita apa namanya? Kita rubah ke sistem koordinat kartesian lagi. Jadi ini yang kita pakai adalah data residualnya. Data residualnya kita rubah ke UTM dahulu, ke kartesian. Oke, nah sudah ke kartesian. Nah, prosesnya kayak gini. Kita turunkan dulu ya dari data apa namanya residual yang sudah di kartesian tadi. Kita turunkan ke arah timur di order 1. Begitu juga dengan apa namanya sumbu Y-nya ke arah northingnya. Itu kita turunkan juga di order 1. Nah, nanti FHD-nya itu tinggal turunan di sumbu X dan sumbu Y-nya ini dikuadratkan dan di akar. Gitu. Jadi tinggal di running. Nah, kalau sudah dihitung FHD-nya, kita balikan lagi ke apa namanya geografis ya, sistem koordinat geografis. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat petanya seperti apa.
Oke, nah ini apa namanya? Eh, apa namanya ke ini ya, terlihat lebih inilah lebih jelas batas-batas anomali magnetiknya itu di mana, kayak gini. Jadi dia mendelineasikan apa namanya batas-batas anomalinya. Nah, untuk apa namanya, untuk memastikan apakah itu sesar atau mineral tambang misalnya, nah itu harus kita lakukan ini ya, lakukan modeling lagi ya, bisa forward atau inverse modeling. Terus nanti kita konfirmasi lagi dengan survei geologi. Tuh. Nah, berikutnya kalau kita lakukan FHD dirasa masih kurang cukup, kita lakukan yang SVD atau second vertical derivative. Nah, nih. Jadi SVD ini dilakukan untuk memunculkan efek dangkal dari pengaruh regional dan untuk menentukan batas-batas struktur yang ada di daerah penelitian. Nah, jadi untuk SVD ini dia diturunkan dari persamaan Laplace ya, yang ini, yang paling atas ini. Nah, ini kalau kita jabarkan dia apa namanya gabungan dari perubahan kemagnetan di sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini kalau kita apa namanya kita balikkan ya, perubahan ini nilainya harusnya 0, totalnya 0. Nah, kalau dari 0 ini berarti dia untuk Z-nya ini kan X-nya bisa kita pindahkan ke kanan ya, jadinya dia nilainya negatif. Jadi SVD ini dia sama dengan negatif dari turunan orde 2 horizontalnya. Ini kan turunan horizontal ya, X dan Y, di orde kedua. Kalau ini kan orde 1, dx. Kalau ini dia dx kuadrat, turunan orde 2-nya. Nah, si SVD ini dia bersifat sebagai high pass filter ya, sehingga dia dapat menggambarkan anomali residual yang berasosiasi dengan struktur dangkal. Nah, jadi untuk dari rumus ini kita bisa kita tuliskan seperti ini. Sama tadi kita turunkan di easting dan northingnya, tapi ordenya adalah orde 2. Terus SVD-nya tinggal negatif dari turunan orde 2 di sumbu X dan sumbu Y. Nah, tinggal di running. Nah, setelah habis itu kita balikkan lagi ke geografis ya. Oke, nah terus kita tampilkan petanya seperti apa. Oke, ini peta SVD-nya seperti ini ya. Apa namanya? Ya, ada kelurusan-kelurusan di sebelah sini bisa kita lihat. Kalau kita punya peta geologi ya, bisa kita overlay dengan misalnya litologi batuannya, bisa kita plot atau misalnya dengan struktur geologinya, apakah di sini ada patahan misalnya. Jadi kita bisa mengkomparasikan antara model anomali magnetnya ini dengan data geologinya. Kalau yang saya tahu daerah sini itu ada namanya sesar Cimandiri ya kalau nggak salah ya, daerah sini. Jadi mungkin ya ini berasosiasi dengan patahan Cimandiri tersebut yang bisa kita lihat seperti ini. Ada kelurusan ya, ada yang biru sini, kayak gitu. Kalau kita lihat di FHD-nya, oke di sini juga ada ya, ada kelurusan daerah sini. Oke. Oke, mungkin itu Pak Ahmad yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima Insya kasih Allah Pak akan Yosi. saya jawab yang bisa saya jawab. Nah, ini sebenarnya sangat menarik banget soalnya bagi yang udah pernah ngolah gravitasi lewat server, was montage atau software lainnya itu kan lumayan ribet. Kesini sebenarnya lebih praktis ya Pak Yosi ya.
Jadi kita asal tahu bahasa pemrogramannya, tinggal klik-klik gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Ya, oke. Informasi untuk para peserta, untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan buku dari panitia. Jadi 3 penanya terbaik. Silakan yang mau bertanya langsung angkat tangan atau lewat mikrofon atau juga bisa lewat kolom chat. Di sini ada beberapa di kolom chat. Saya persilakan dulu, ada yang mau angkat tangan atau lewat mikrofon sebelum saya baca dari kolom chat. Nggak ada ya dari mikrofon. Nah, tadi ada pertanyaan dari yang pertama itu dari Mas Pradit. Nah, ini sekedar informasi, Mas Pradit ini rekan satu angkatan dengan saya, terus ada juga dari SMK itu Mas Puji. Beliau, Mas Pradit sendiri itu adalah peneliti dari Lemiga sekaligus dosen dari UIN Jakarta. Kalau Mas Pradit sendiri adalah ahli seismik atau bidang spesialisnya seismik. Nah, sekelas Mas Pradit aja masih mau belajar gitu ya tentang metode lain, walaupun beliau sendiri udah lumayan expert di bidang seismik. Nah, Mas Pradit bertanya, untuk tingkatan kepercayaan atau keakuratan data satelit, ini gimana ya Pak? Karena kita tahu bahwa data ini diambil di luar bumi, sedangkan biasanya untuk pengukuran kita lakukan di permukaan bumi. Nah, itu pertanyaan pertama. Mau satu-satu atau gimana Pak Yosi? Ya, saya catat dulu aja Pak ya. Oke, atau langsung dijawab dulu nanti. Oke, oh ya boleh. Ya, kalau untuk tingkat kepercayaan ya, apa namanya, otomatis dia, karena kan yang pertama dia pengukurannya di luar bumi, yang dari satelit. Ini kita bicara tentang apa namanya, kepercayaan dari data modelnya ya, bukan dari satelitnya aja. Dari satelit aja dia sudah lokasinya sudah jauh ya, jauh dari permukaan bumi. Terus dia juga gabungan dari beberapa model. Ada yang dari satelit, ada yang airborne, ada yang seaborne. Jadi dia memang ketinggian apa namanya, pengukuran itu berbeda-beda. Nah, dia apa namanya, dari data dari beberapa sumber tadi itu nanti kalau di pengolah apa namanya, processingnya ya, pas pembuatan modelnya itu nanti dia akan direduksi ke satu ketinggian, satu bidang ketinggian yang sama kayak gitu. Nah, terus si apa namanya, si model ini dia juga memberikan nilai kepercayaan ya, yang tadi sebentar ini, yang estimasi errornya. Estimasi error, jadi dia makin tinggi perkiraan errornya, maka dia juga perkiraan ketidaktepatannya itu semakin besar kayak gitu. Nah, biasanya sih ditampilkan juga apa namanya, nilai estimasi error ini ya di petanya ya. Jadi dia kalau kita lihat sebentar nih, estimasi error ya. Nah, ini yang kolom paling kanan ya. Nah, jadi dia satu sumber data itu dia satu nilai estimasi error. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini nilai sama semua ya, 212 semua. Karena ini berasal dari satu sumber data. Kalau kita lihat kodenya kan juga 13. 13 itu dia adalah dari East Asia atau Asia Timur. Jadi ini satu sumber data, dia satu nilai error kayak gitu. Jadi ya nggak masalah kalau misalnya kita tetap menggunakan data ini ya, data satelit. Yang penting kita memberikan ini apa namanya, referensi data yang kita pakai itu apa kayak gitu. Karena pasti untuk errornya sudah dihitung juga ya dari si pembuat model ini, dan pasti diusahakan agar seminimal mungkin nilai errornya ini kayak gitu. Tapi kalau mau lihat nilai errornya ya tadi datanya sudah memberikan nilai error ini. Ya mungkin kayak gitu Pak Ahmad. Ya, semoga terjawab ya Mas Pradit. Atau kalau misalnya masih
ada yang mau ditanyakan silakan ke kolom chat lagi. Iya, Bisa iya. juga langsung dengan mikrofon Mas Radit. Silakan ya kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke. Terus pertanyaan kedua, nah ini sebenarnya pesertanya ini beragam, ada yang dari UIN Jakarta, ada dari Universitas Wijaya Dharma, terus ada dari STK IP Bima, dan ada Universitas Kehirupan 2. Kehirupan. Terus di sini ada dari Bu Dewi Cici Jayanti. Di sini, Assalamualaikum Bapak. Di sini saya mau bertanya terkait teori dasar kemagnetan bumi yang telah disampaikan pada variasi medan magnet bumi. Bagaimana cara membedakan sudden impulse SI dan sudden storm convention ya SSC? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak? Oh, oke, Pak. Cara membedakan ini ya, bedakan badai tipe SI dan SSC. Kita kalau data badai ini bisa kita lihat dari bentuknya ya, bentuk sinyalnya. Sebentar, saya ada contohnya kayaknya. Jadi kalau yang SI itu dia impulsnya itu hanya sekali naik, kemudian nanti dia turun lagi. Tapi kalau SSC dia mirip seperti gempa. Jadi dia habis naik itu dia masih ada riak-riak di belakangnya. Tapi sepertinya saya ada contohnya deh. So, okay. Sebentar, kita lihat. Ya. Oke, sebentar. Ya. Oke, dari PowerPoint tadi aja ya. Ini. Nah, yang ini aja. Jadi ya kalau SSC kayak gini ya, dia ada impuls awal terus dia diikuti dengan riak-riak seperti ini. Ini tipe SSC atau sudden storm commencement. Tapi kalau sudden impulse dia bisa digambarkan nggak ya? Oke, dia hanya naik seperti ini, dia naik. Oke, kemudian dia udah balik turun lagi dia. Jadi dia hanya sekali impuls sekali aja kalau yang sudden impulse. Jadi tidak diikuti dengan riak-riak seperti ini. Kayak gitu. Kalau kita lihat dari jenisnya. Jadi kalau kita ini bisa kita download juga sebenarnya data apa namanya badai ini ya. Ada websitenya yang memberikan database data-data badai magnetik dan dia juga menyediakan mana yang sudden impulse, mana yang sudden storm commencement. Nanti ada websitenya. Nanti saya carikan. Jadi kayak gitu Pak Ahmad untuk membedakan apa namanya jenis badai magnetik dilihat dari bentuk sinyalnya. Terima kasih Ya. Mas Yesi. Terus pertanyaan selanjutnya ini saya mau coba sapa dulu yang angkat tangan, Pak Aryono Adi Rashid. Gimana Pak, bisa di-on-kan mic-nya? Silakan Pak. Mohon maaf, Mas. Ini kamera saya rusak, Mas. Nggak bisa. Oh Ya iya. udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Mohon maaf, Ji. Jadi begini, Mas Yosi Setiawan, Ji. Iya, siapa? Saya dulu kebetulan pernah interaksi sama Pak Iman Suwardi. Oh iya, siapa? Ji. Dosen saya tuh, Pak. Ji. Sekarang sering ketemu sama Pak Sigit, Mas. Oh, Pak Sigit. Iya, iya. Pak Sigit di PGT, Ji. Di PSGT. Ya, PSGT, Ji. PSGT ya. Gini, Mas Yosi, saya apa yang ingin saya tanyakan ini pertama ya, sebaiknya kita milih itu yang kita download yang pada ketinggian 0, min sea level,
ataukah yang sudah 4 kilo? Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua tuh apa namanya? Kaitannya dengan ini tadi, waktu kita lakukan kontinuasi, ya kan, untuk mendapatkan lokal ya Mas, ya itu apakah dengan kalau kita gunakan yang padat 4 kilo itu efeknya bagaimana Mas gitu? Jadi kan tadi kan ada pilihan nih, kita bisa ambil data yang di mean sea level ya atau yang di 4 kilo. Nah, lalu pada kita lakukan filter untuk mendapatkan yang lokal, kan kita lakukan kontinuasi itu Mas. Iya, betul. Ya. Betul. Nah, lalu ada enggak itu pengaruhnya Mas? Lalu sebaiknya mana yang kita pilih? Yang apa mean sea level ataukah yang 4 kilo? Gitu Mas Yosi. Terima kasih Mas. Ya, saya lagi belajar juga ini. Ya, Pak. Ya, sama Pak. Saya juga sama-sama belajar juga Pak ya. Tapi kalau untuk yang dikontinuasi, saran saya sih yang ambil yang sea level Pak. Kenapa? Kalau nanti dikontinuasikan ke 40 km misalnya, ya dia referensinya kan dari 0 ini ya, dari muka laut ya. Kalau yang kita pakai itu data yang sudah dikontinuasikan ke 4 km, kalau dinaikkan lagi kan nanti jadinya 44 km, kayak gitu Pak. Jadi kalau saran saya sih mending yang dari sea level-nya aja, langsung dari sea level. Baru kita naikkan ke ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Yosi. Siap Pak Adi. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, sama-sama Pak Adi. Oke, selanjutnya di sini di kolom chat ada Pak Didik, ini salah satu dosen Unindra yang lumayan mumpuni di bidang matematika dan fisika inti sebenarnya. Pak Didik mau bertanya, apakah perlu GPU computing untuk analis data ini di apa nih, Jupyter Notebook, gimana Pak? Oke. Untuk GPU sebenarnya tidak diperlukan Pak ya, karena dia ya dia yang pakai CPU aja udah cukup kayak gitu. Jadi kalau sebentar GPU, ya dia tidak perlu yang GPU. Beda kalau misalnya kita ngerunning apa namanya running model ya, bikin model ya. Nah itu baru biasanya kita pakai yang GPU. Tapi kalau cuma pengolahan kayak gini dia yang CPU aja udah cukup gitu. Kan dia modul yang kita gunakan juga tidak ada pilihan untuk menggunakan GPU. Kalau di Colab sendiri sebenarnya dia bisa ya menyediakan apakah kita mau menggunakan CPU atau GPU atau dua-duanya gitu. Tapi di sini yang kalau pakai CPU aja udah cukup sih. Mungkin kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut masih di kolom komentar. Di sini ada Kusni Japar. Bagaimana kita membedakan sinyal magnetik dari satelit yang disebabkan oleh variasi alami di bumi dibandingkan dengan sinyal yang disebabkan oleh gangguan seperti aktivitas matahari atau mungkin kayak penelitian Pak Yosi sendiri itu kayak dari SUTT gitu ya. Itu seperti gimana tuh Pak? Oke. Jadi pas pembuatan modelnya berarti nih Pak ya. Kalau kayak gini. Jadi yang pertama kalau model tadi kan dia sudah ini ya, model si model yang global ini kan dia sudah tetap, artinya tidak ada perubahan di datanya. Nah, tapi pas kita bikin modelnya, model si EMAC2 ini, dia data-data, dia kan kumpulan data-data ya, data-data dari satelit, dari seaborne, dari airborne. Nah, nanti pas pembuatan model itu dia sudah dipilih tuh mana tanggal-tanggal yang ada badai misalnya. Jadi pas data-data pas ada badai itu dia sudah tidak dipakai untuk membangun si model ini. Tapi nanti pas datanya pas tidak ada badai, nah baru yang kita digunakan untuk membangun model. Nah jadi kalau dari si pembuatnya ya, itu dia menggunakan KP index. Ada nggak keywords? Nah ini, dia menggunakan data-data yang diperoleh saat nilai indeks KP-nya itu 6. Ini 60 ya, KP indeksnya 6.
Jadi dia apa namanya? Ada yang namanya KP index. KP index ini menggambarkan tingkat aktivitas matahari. Dia tuh skalanya dari 0 sampai 9 kalau nggak salah. Bentar kita lihat. Nah, ini dia dari 0 sampai 9 ya. Nah, kalau di atas 6 itu berarti dia sudah badai, ada badai yang kuat. Tapi kalau masih di bawah 6, dia masih relatif tenang. Nah, ini 5 ini sudah ada badai ya, tapi badai yang masih lemah. Nah, kalau 6 ke atas ini dia sudah cukup besar kekuatannya. Nah, tapi pas pembuatan si model global ini, dia yang dipakai adalah data pada saat nilai KP-nya ini kurang dari 6. Jadi pas tidak ada badai, kayak gitu. Ya. Masih ada nih cukup lumayan banyak yang bertanya. Ini ada Arif Ramlan dari Uninda. Jika metode geomagnetik ini digunakan pada daerah geotermal, apakah tetap bisa berjalan? Dan untuk keakuratan data yang diperoleh dari hasil pengukuran secara langsung itu bagaimana, Pak? Bisa nggak, Pak? Gitu. Oke. Kalau geotermal sih sebenarnya cenderung ini ya, ke gravity, Pak ya. Ya, anti ya, Pak Kalau ya? iya cenderungnya lebih cocoknya ke gravity sih. Sebenarnya kalau magnetik dia karena kalau apa namanya geothermal kan dia fluida Pak ya. Fluida itu kan dia pengaruhnya ke kerapatan batuan. Beda kalau misalnya mineral tambang, tambang apa logam misalnya. Nah, itu baru cocok kalau di magnetik karena dia yang diidentifikasi adalah sifat kemagnetan batuannya. Kayak gitu. Jadi kalau agak kurang ini sih sebenarnya kalau untuk geothermal ya, kurang tepat. Tapi ya bisa aja kita coba untuk menggunakan metode magnetik ini. Cuma kalau menurut saya itu kurang bagus lah. Terus kalau misalnya kita lakukan survei juga, survei magnetik di daerah geothermal itu dia cenderung banyak noise-nya. Itu jadi kurang bagus juga kalau kita ini apa namanya? Kita menggunakan data magnetik untuk yang geothermal. Cocoknya yang gravity. Oke, baik, Pak. Selanjutnya di sini mungkin 2 pertanyaan lagi, Pak ya. Di sini ada Siti Mawar. Di sini bagaimana keadaan dan akurasi data magnetik dari satelit dibanding dengan metode pengukuran magnetik di darat atau pengamatan dengan pesawat terbang. Jadi membandingkan, Pak. Oke, ya. Eh, Kalau yang paling akurat pasti yang ini ya, yang di permukaan ya. Yang di permukaan tuh pasti selama tidak ada gangguan ya, selama tidak ada gangguan tuh pasti yang di permukaan itu yang paling akurat. Nah, kalau yang di apa makin jauh kita dari sumber anomali kan ya makin berkurang tingkat akurasinya. Kemudian kalau yang pesawat itu juga dia apa namanya? Nah, ini satu lagi. Selain apa namanya jarak dengan sumber anomalinya, juga ukuran gridnya. Kalau di darat tapi ukuran grid kita itu terlalu luas juga tidak ini ya, tidak apa ukuran gridnya itu terlalu jauh, itu juga tidak terlalu akurat. Nah, ini kalau misalnya di pesawat atau satelit tapi dia resolusinya itu lebih lebih apa namanya lebih kecil misalnya jarak antar gridnya lebih 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 kecil ya dia bisa jadi lebih lebih akurat dibandingkan data kalau kita ukur di lapangan tapi ukuran gridnya itu terlalu luas kayak gitu. Tapi yang paling apa namanya kalau dari sumber anomalinya ya yang paling akurat itu pasti yang di langsung pengukuran langsung di permukaan kayak gitu. Oke. Oke. Langsung satu lagi pertanyaan terakhir ini dari Luther. Silakan Luther aktifkan mikrofonnya dan kameranya mungkin bisa. Ya, selamat siang Pak. Siang. Ya, siang. Mungkin tunggu sebentar kali ya, lagi azan soalnya. Ya. Oke.
Ini kan Luther udah, kalau di sini udah selesai gimana? Sini masih belum, Pak. Oh, masih belum sih toh? Iya, nah itu bentar. Oke. Ya, Oke, silakan izin Luther. bertanya, Pak. Ya. Ini kan kalau misalkan kita mengukur sebuah medan magnet dari satelit, yang saya ingin pertanyakan itu kan ada bangunan, Pak. Terus kita juga punya kan komputer dan teknologi. Itu kan mereka mengeluarkan medan magnet. Apakah mereka terdeteksi? Nah, terus juga yang kedua, kalau misalkan di bawah gunung berapi itu, apakah mereka terdeteksi juga atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ini untuk yang data satelit ya. 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 Kalau data satelit, kalau apa namanya, sumber-sumber anomali kayak apa namanya, bangunan-bangunan atau peralatan elektronik itu nggak ini ya, nggak sampai ke apa namanya, tidak sampai tertangkap oleh si sensor di satelit karena terlalu kecil apa namanya ukuran gangguannya kayak gitu. Jadi perlu seperti kita tadi kan ukuran gridnya aja kan berapa kilo tadi? 2 menit ya, atau sekitar 3,7 kilometer. Jadi dia ya kalau ada sumber anomali buatan yang ukurannya lebih besar dari itu mungkin bisa sampai terdeteksi oleh satelit. Tapi kalau rumah-rumah, gedung-gedung atau peralatan elektronik itu tidak sampai tercatat oleh si sensor di satelit. Berbeda kalau misalnya kita melakukan pengukuran di lapangan langsung, survei menggunakan sensor proton tadi, kemudian kita mengukurnya dekat perumahan atau dekat peralatan elektronik. Nah itu akan mengganggu karena jaraknya sangat ini ya, terlalu dekat ya. Kayak gitu. Tapi kalau di satelit dia tidak sampai tercatat anomalinya kayak gitu. Nah kemudian kalau di gunung berapi ya, gunung berapi ini saya belum pernah ini ya, belum pernah melakukan penelitian hubungan antara gunung berapi dengan kemagnetan bumi. Tapi kalau apa namanya si gunung berapi ini kan dia mengeluarkan ini ya apa namanya nantinya kan banyak batuan beku di sekitar gunung berapi. Nah kalau batuan-batuan ini kan dia pasti memiliki nilai kemagnetannya sendiri. Nah, nanti yang cenderung apa namanya yang tertangkap itu adalah anomali yang disebabkan oleh batuan-batuan ini kayak gitu. Jadi pas ya ada kemungkinan ada hubungan akan apa namanya ada anomali lah di sekitar gunung berapi kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya Berarti kalau sampaikan. misalkan Ya. apa namanya, Pak, kalau gunung berapi kan nanti kalau keluar dia jadi basalt kan namanya. Yang batuannya itu. Nah, berarti kalau misalkan yang di bawah lavanya itu berarti nggak kedeteksi dong. Nah, kalau di bawah itu kan nanti tergantung suhunya. Kalau dia sudah mencapai suhu, tadi ada suhu Curie ya, suhu di mana apa namanya batas kemagnetan batuan itu akan hilang akibat dari suhunya. Nah, kalau sudah melewati suhu itu kan sifat kemagnetan batuan di bawah permukaan kan tidak terlihat lagi, sudah hilang kan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah mendingin, sudah melewati batas suhu Curie, nah baru sifat kemagnetan batuannya bisa muncul. Nanti yang bisa tertangkap oleh
si satelit atau saat kita melakukan survei kayak gitu. Siapa? Terima kasih, Ya. Pak. Oke. Mungkin itu ya untuk para penanya. Terima kasih. Alhamdulillah telah selesai acara kita hari ini. Semoga acara ini dapat membuka wawasan dan ide penelitian untuk peserta. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yosi dan juga para panitia yang telah membantu pelaksananya acara workshop ini. Oh ya, satu lagi informasi untuk sertifikat dan materi nanti linknya akan kita sampaikan di grup, jadi mohon tidak